yang kakak rindukan itu pasti semuanya karena semuanya itu udah ada tempatnya di hati. Nah Kak, gimana sih tips dan trik Kakak sehingga bisa menjuarai KSM tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Manfor, selamat datang di Sisfo dan podcast Manfaat Tanah Datar. Senang sekali rasanya pada hari ini saya Nisa bisa berjumpa lagi pada tayangan podcast Manfaat Tanah Datar. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu alumni Manfaat Tanah Datar, yaitu Kak Septi Wahyuni, yang saat ini merupakan mahasiswi aktif S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang. Dan sekarang ini sedang mengabdi sebagai guru PL di Manfaat Tanah Datar. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Kak. Halo Nisa. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Baik, hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit ya Kak. Nah Kak, sekarang kan Kakak sedang mengabdi nih jadi guru PL di Manfaat Tanah Datar. Apa sih alasan Kakak memilih Manfaat Tanah Datar sebagai sekolah tempat Kakak melaksanakan tugas Kakak itu? Untuk alasan, terutama selain kakak alumni di sini, kakak ingin juga mengembangkan bakat kakak serta berbagi ilmu kepada adik-adik semua, di mana kakak belajar dari luar di kampus dan kakak ingin mengekspor ilmu kakak kembali di sini, dan juga ingin mengembangkan bakat kakak dalam bidang belajar dan mengajar. Oke Kak. Nah, bagaimana sih perasaan Kakak setelah menjadi guru PL dan mengajar di Manfaat Tanah Datar? Untuk perasaan tentunya pasti senang bisa bertemu dengan adik-adik, bisa mengajar di Manfaat Tanah Datar ini, dan tentunya juga bisa bertemu kembali dengan guru-guru di Manfaat Tanah Datar ini. Yang pastinya yang senang sekali itu sekarang suasananya udah berbeda. Dulu kakak hanya seorang siswa dan sekarang alhamdulillah bisa PLK dan atau mengajar di Manfaat Tanah Datar ini. Nah kakak ini kan sebagai alumni nih, apa sih hal-hal yang kakak rindukan dari Manfaat Tanah Datar? Untuk hal-hal yang kakak rindukan banyak ya, terutama yang kakak rindukan itu pastinya sekolahnya Manfaat Tanah Datar, karena di sini juga banyak kenangan manis dalam kakak belajar dan juga melaksanakan ekstrakurikuler lainnya. Itu juga merupakan hal yang dirindukan, seperti belajar di kelas, melaksanakan ekstrakurikuler dan organisasi-organisasi lainnya. Nah Kak, sekarang kan kakak sedang mengabdi nih jadi guru PL di Manfaat Tanah Datar. Apa sih alasan kakak memilih Manfaat Tanah Datar sebagai sekolah tempat kakak melaksanakan tugas itu? Alasan kakak memilih Manfaat Tanah Datar ini sebagai sarana PLK untuk melaksanakan PL di sini, terutama itu pasti kakak juga alumni di sini. Jadi kakak ingin mengembangkan bakat kakak dan serta memberikan ilmu pastinya kepada adik-adik semua, di mana kakak pelajari di kampus dan kakak berbagi ke sekolah sini. Oke. Setelah kakak mengajar di Manfaat Tanah Datar ini, gimana sih perasaan kakak gitu? Untuk perasaan tentunya senang, bahagia bisa ketemu dengan murid-murid di sini, dan tentunya juga bertemu dengan guru-guru, dan yang paling menyenangkan sekali dan juga bangga ya, karena sekarang suasananya udah beda. Kalau dulu itu kakak hanya seorang siswa, tapi sekarang juga bisa melaksanakan PL serta menjadi guru PLK di sini untuk bisa berbagi ilmu. Wow, indah sekali ya Kak. Nah kakak ini kan sebagai alumni di Manfaat Tanah Datar, ada nggak hal-hal yang kakak rindukan dari Manfaat Tanah Datar? Untuk hal-hal yang dirindukan tentunya banyak, terutama Manfaat Tanah Datar ini, sekolah ini juga ada belajar di kelasnya, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan OSIM atau pramuka lainnya. Dan yang paling terkhusus sekali ya, yang sangat dirindukan itu pastinya guru-guru yang ada di sini.
Guru-gurunya Kak. Ngomong-ngomong soal guru-guru yang dirindukan, siapa sih guru-guru di sini yang paling Kakak rindukan? Untuk guru yang kakak rindukan itu pasti semuanya karena semuanya itu udah ada tempatnya di hati. Dan juga bisa udah tahu mengenal guru-guru, juga bagaimana karakter-karakter gurunya. Jadi semua itu bisa dikatakan dirindukan semua. Wah. Oh ya teman-teman, Kak Septi ini merupakan alumni yang berprestasi dan mengharumkan nama Manfaat Tanah Datar. Karena ia berhasil menjuarai KSM dan menjadi peringkat kelima di Provinsi Sumatera Barat. Nah Kak, gimana sih tips dan trik Kakak sehingga bisa menjuarai KSM tersebut? Untuk tips and trick bisa menjuarai KSM itu terutama dari kakak itu pastinya ada niat, karena sesuatu itu harus sesuai dengan niat atau karena niat itu insya Allah bisa melancarkan segala urusan kita dalam melakukan apapun. Yang kedua itu juga ada usaha ya tentunya, karena suatu usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan yang paling terpenting itu pastinya belajar. Nah, kalau belajar ini emang lebih terkhusus karena untuk menghadapi soal-soal KSM ini tentunya lebih banyak yang soal yang harus dikerjakan lewat rumus ataupun dan grafik-grafik lainnya. Nah, jadi lebih banyak belajar dan mendalami ilmu belajar itu serta mencari-cari soal-soal atau contoh-contoh soal di media sosial juga. Oke. Oh ya Kak, kan Kakak selain aktif di bidang akademik juga aktif di bidang non-akademik nih, contohnya di bidang seni yaitu tari. Gimana sih cara Kakak bagi waktu Kakak antara buat lomba KSM nih sama buat tari gitu? Nah, kalau membagi waktu itu dulu kan kalau KSM itu juga ada jadwal, untuk seni tari juga ada jadwalnya. Nah, kalau itu dulu kakak mengikuti sesuai jadwal juga, dimana kalau misalnya belajar KSM fokus untuk belajar KSM terlebih dahulu. Nah, dimana kalau misalnya latihan tari kakak juga fokus di waktu itu untuk latihan tari sesuai dengan hari ekstrakurikuler serta belajarnya. Oh ya Kak, ngomong-ngomong soal tari, apa aja sih event-event tari yang pernah Kakak ikutin? Untuk event tari di Manfaat Tanah Datar ini kakak banyak mengikuti, terutama untuk di bagian internal, di mana kalau Manfaat Tanah Datar ini ada acara, mungkin kakak bisa ikut berdedikasi dalam melaksanakan tari, seperti tari persambahan dan lain-lainnya. Dan untuk di luar-luar itu dulu ada juga namanya event Galundi Singkarak Festival. Di situ juga kakak ikut dalam tari dan juga alhamdulillah ada juga ikut lomba. Terutama waktu itu lomba di IAIN Batu Sangkar atau sekarang UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ya. Kakak juga ikut lomba seni tari kreasi. Lomba tari kreasi itu dengan tema Art and Culture di IAIN Batu Sangkar. Nah Kak, waktu Kakak ikut lomba-lomba itu, ada nggak sih Kakak menjuarai lomba-lomba tersebut gitu? Alhamdulillah. Untuk juara, alhamdulillah ada. Waktu itu di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar yang saat sekarang ini. Nah, jadi di situ lomba dengan tema Art and Culture. Di situ kakak menjuarai tari kreasi dengan teman-teman juga ya. Juara 3 tingkat Sumatera Barat. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Nah Kak, ada nggak pesan kakak buat Manfaat Tanah Datar gitu? Untuk pesan buat Manfaat Tanah Datar ini, terutama itu semangat untuk Manfaat Tanah Datar untuk terus mengembangkan prestasi-prestasinya di bidang akademik maupun non akademik, dan semangat juga untuk adik-adik atau siswa-siswa di sini untuk bisa berproses dalam ilmu pengetahuan dan maupun ekstrakurikuler dan bakat-bakat lainnya. Nah, semoga bisa mengasah bakatnya dan menjadi siswa yang berkarya dan bisa mengharumkan nama Manfaat Tanah Datar tentunya. Amin, amin ya rabbal alamin.
Nah, makasih ya Kak udah mau sharing-sharing dan bincang-bincang sama kita hari ini. Baiklah sahabat Manfor, demikianlah episode bincang seru kita pada hari ini. Saksikan selengkapnya di kanal YouTube Manfaat Tanah Datar. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Saya Anissa Herliana pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.